Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian calon ASN 2024. Formasi, analis kekayaan intelektual. 1. Seorang analis kekayaan intelektual sedang mengevaluasi permohonan paten yang mengandung klaim invensi terkait metode bisnis yang diimplementasikan melalui komputer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai invensi tersebut? A. Tidak dapat dipatenkan karena termasuk metode bisnis. B. Dapat dipatenkan jika memiliki karakter teknis. C. Hanya dapat dilindungi hak cipta. D. Wajib ditolak karena bukan solusi teknis. E. Harus diubah menjadi paten sederhana. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, metode bisnis berbasis komputer dapat dipatenkan jika memiliki karakter teknis atau technical karakter yang memberikan kontribusi teknis. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi dan harmonisasi internasional dalam perlindungan paten untuk Computer Implemented Inventions. 2. Analis kekayaan intelektual menerima laporan pelanggaran merek dagang yang dilakukan secara daring melalui platform e-commerce. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2023, tindakan yang paling tepat adalah A. Langsung memblokir platform e-commerce. B. Menunggu putusan pengadilan. C. Melakukan mediasi dengan platform. D. Menerbitkan surat peringatan kepada pelaku dan mengirim notifikasi ke platform. E. Menyerahkan kasus ke kepolisian. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual, penanganan pelanggaran merek di platform digital harus dimulai dengan penerbitan surat peringatan kepada pelaku dan notifikasi ke platform untuk pengambilan tindakan sesuai prosedur notice and takedown. 3. Dalam mengevaluasi permohonan desain industri, analis kekayaan intelektual menemukan desain yang memiliki kebaruan tetapi bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, bagaimana keputusan yang harus diambil? A. Memberikan perlindungan parsial. B. Menolak permohonan. C. Meminta modifikasi desain. D. Memberikan perlindungan bersyarat. E. Mengabulkan dengan pengecualian. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa desain industri yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak dapat diberikan perlindungan, meskipun memenuhi kriteria kebaruan. 4. Analis kekayaan intelektual menghadapi kasus pelanggaran paten yang melibatkan penggunaan invensi untuk penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Undang-Undang Paten, bagaimana penanganan yang tepat? A. Mengenakan denda administratif. B. Memberikan lisensi wajib. C. Mengkategorikan sebagai fair use. D. Menerbitkan peringatan tertulis. E. Melakukan penuntutan pidana. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 19 Ayat atau 3, penggunaan paten untuk kepentingan penelitian dan pengembangan termasuk dalam pengecualian yang tidak dianggap sebagai pelanggaran paten atau fair use. 5. Dalam proses pemeriksaan substantif indikasi geografis,
Analis kekayaan intelektual menemukan bahwa produsen menggunakan nama yang sama dengan wilayah geografis di negara lain. Tindakan apa yang paling tepat? A. Menolak pendaftaran secara langsung. B. Meminta bukti penggunaan pertama. C. Melakukan konsultasi dengan perwakilan negara terkait. D. Memberikan perlindungan terbatas. E. Mengabulkan dengan syarat disclaimer. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis, jika terdapat nama yang sama dengan wilayah geografis di negara lain, harus dilakukan konsultasi dengan perwakilan negara terkait untuk menentukan cara pembedaan yang adil dan memastikan tidak menyesatkan konsumen. 6. Analis kekayaan intelektual menangani kasus pembajakan konten digital yang dilindungi hak cipta di berbagai platform media sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, langkah penegakan hukum yang paling efektif adalah A. Pemblokiran total platform media sosial. B. Pengajuan gugatan perdata. C. Penutupan akun pelanggar. D. Penutupan akses konten dan pelaporan pidana. E. Mediasi dengan platform. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa pelanggaran hak cipta di ranah digital dapat ditindak melalui penutupan akses konten atau konten blocking dan dapat dilanjutkan dengan proses pidana jika memenuhi unsur pidana sesuai pasal 113. 7. Seorang analis kekayaan intelektual mengevaluasi permohonan perlindungan varietas tanaman yang memiliki keunikan tetapi belum stabil dalam reproduksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, keputusan yang tepat adalah A. Memberikan perlindungan sementara. B. Menolak permohonan. C. Memberikan perlindungan dengan syarat pengawasan. D. Mengalihkan ke perlindungan paten. E. Memberikan perpanjangan waktu uji. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman mensyaratkan bahwa varietas yang dilindungi harus memenuhi kriteria kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan atau BAS. Ketidakstabilan dalam reproduksi menyebabkan tidak terpenuhinya syarat kestabilan. 8. Dalam menangani sengketa lisensi teknologi, analis kekayaan intelektual menemukan klausul yang membatasi pengembangan teknologi penerima lisensi. Berdasarkan PP nomor 36 tahun 2018, bagaimana analisis yang tepat? A. Klausul dapat diterima jika disepakati para pihak. B. Klausul batal demi hukum. C. Klausul perlu direvisi sebagian. D. Klausul dapat diberlakukan dengan pengawasan. E. Klausul memerlukan persetujuan khusus. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual menegaskan bahwa klausul yang membatasi pengembangan teknologi termasuk dalam kategori lisensi yang dilarang karena bertentangan dengan kepentingan nasional dan persaingan usaha sehat. 9. Analis kekayaan intelektual menghadapi kasus paralel impor produk bermerek terdaftar yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bagaimana penanganan yang tepat? A. Menyita seluruh produk. B. Memperbolehkan dengan pengawasan khusus. C. Mengevaluasi exhaustion right. D. Memberikan sanksi administratif. E. Mewajibkan registrasi ulang. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menganut prinsip National Exhaustion of Rights. Analisis harus fokus pada evaluasi exhaustion right untuk menentukan apakah paralel impor tersebut melanggar hak eksklusif pemegang merek di Indonesia. 10. Dalam mengevaluasi permohonan rahasia dagang,
Analis kekayaan intelektual menemukan informasi yang sudah tersedia di database paten luar negeri namun belum dipublikasikan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, keputusan yang tepat adalah A. Memberikan perlindungan terbatas. B. Menolak permohonan. C. Mengalihkan ke perlindungan paten. D. Memberikan perlindungan dengan syarat. E. Meminta modifikasi informasi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang mensyaratkan bahwa informasi yang dilindungi sebagai rahasia dagang harus bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Informasi yang sudah tersedia di database paten, meskipun di luar negeri, tidak memenuhi unsur kerahasiaan. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.